Halo sahabat berprestasi sejak dini, jumpa lagi bersama Miss Helda. Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi getaran, yaitu materi gelombang ya. Oke, langsung saja. Oke, ini kita perkenalan dulu untuk jenis-jenis gelombang ya. Yang pertama ada definisi gelombang. Oke, kita lihat ya. Definisi gelombang. Gelombang adalah getaran yang merambat. Oke, ada diperhatikan di sini ada kata-kata getaran ya. Getaran yang merambat dari suatu titik ke titik lainnya melalui suatu media atau ruang hampa. Artinya di sini kita sebenarnya masih ada hubungan dengan materi getaran sebelumnya ya. Di mana getaran itu pengertiannya adalah gerakan bolak-balik dari titik ke setimbangan. Berarti definisi gelombang ini adalah gerakan bolak-balik yang merambat dari suatu titik ke titik lainnya melalui suatu media atau ruang hampa. Nah, ini suatu media kita sebut dengan medium biasanya ya. Oke, itu pengertian gelombang. Kita lanjut. Berdasarkan mediumnya, jadi ini untuk jenis gelombangnya, berdasarkan mediumnya ada dua ya. Yang pertama ada gelombang mekanik. Nah, gelombang mekanik ini adalah gelombang yang dalam perambatannya memerlukan medium. Nah, tadi medium itu media untuk dia merambat ya. Misalnya apa? Ada gelombang air sama gelombang bunyi. Jadi mekanik itu butuh medium. Kemudian yang kedua, ada gelombang elektromagnetik. Nah, gelombang elektromagnetik ini adalah gelombang yang perambatannya tidak memerlukan. Nah, ini ya. Jadi dia kebalikan dari mekanik. Kalau mekanik tadi memerlukan, kalau elektromagnetik tidak memerlukan medium. Misalnya apa? Cahaya. Cahaya untuk sampai ke permukaan bumi tidak memerlukan suatu media atau medium. Oke, itu berdasarkan mediumnya. Yang kedua, berdasarkan arah getarnya. Nanti dibedakan menjadi dua. Ada gelombang transversal, di mana gelombang transversal ini adalah gelombang yang arah rambatnya tegak lurus. Nah, ini ya, kita lingkarin. Kata kuncinya adalah tegak lurus dengan arah getar. Jadi arah rambatnya itu tegak lurus dengan arah getar. Tegak lurus itu seperti ini ya. Nah, ini tegak lurus ya. Oke. Panjang gelombang transversal sama dengan gerak satu bukit dan satu lembah. Oke, ini ada satu bukit dan satu lembah. Jadi untuk satu gelombang transversal itu dicirikan dengan satu bukit ditambah dengan satu lembah. Ini akan kita pelajari setelah ini ya. Kemudian panjang satu gelombang. Jadi untuk panjang satu gelombang dilambangkan dengan lambda. Oke, ini simbolnya ya, lambda. Oke, itu transversal. Kemudian gelombang longitudinal. Jadi gelombang longitudinal ini adalah gelombang yang arah rambatnya berhimpit. Nah, ini ya, membedakan ya. Berhimpit dengan arah getar. Gelombang longitudinal memiliki arah rambat yang sejajar. Jadi kalau transversal itu tadi tegak lurus ya. Namun kalau longitudinal dia sejajar. Sejajar apanya? Arah getar sama arah rambatnya. Nah, untuk satu gelombang longitudinal dia terdiri dari satu rapatan dan satu regangan. Nah, mungkin ada adik di sini bingung apa rapatan apa regangan, nanti kita pelajari setelah ini ya, setelah materi ini. Oke, kemudian yang ketiga, ini beberapa buku ada yang menambahkan, ada juga yang tidak ya. Jadi untuk SMP biasanya dua atas ini yang Miss centang ini ya, sudah cukup berdasarkan medium dan arah getarnya. Namun beberapa buku ada juga yang menambahkan berdasarkan amplitudonya. Nanti lebih detail lagi adik-adik akan pelajari di SMA ya. Oke, berdasarkan amplitudonya ini dibedakan menjadi dua juga. Ada gelombang berjalan. Di mana ini ada gelombang, ini gelombang ya. Gelombang yang amplitudenya tetap pada setiap titik yang dilalui gelombang. Artinya dia amplitudo itu kan jarak terjauh ya. Jarak terjauh yang bisa dilalui oleh gelombang. Nah, amplitudonya untuk setiap titik yang dilalui itu selalu sama. Contohnya adalah gelombang tali.
Nah, kalau yang kedua ini adalah gelombang diam atau dia berdiri ya. Ini adalah gelombang yang amplitudenya berubah-ubah. Artinya dia setiap titik ada yang amplitudenya misalnya 3 cm, kemudian titik kedua dia 5 cm, 6 cm, begitu ya. Jadi dia selalu berubah-ubah. Nah, contohnya adalah gelombang pada sinar gitar yang dipetik. Kan sinar gitar yang dipetik itu tidak sama ya. Jadi antara 1 dan 2, 2 dan 3, 3 dan 4, sampai yang terakhir itu sinar gitarnya amplitudenya tidak sama. Oke, seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini yang Miss bilang ya, kita akan melakukan perhitungan gelombang transversal. Kalau yang Miss jelaskan sebelumnya itu sebenarnya tinggal adik-adik menghafal ya. Jadi misalnya di soal nanti di bawah ini yang termasuk gelombang elektromagnetik gitu ya, adik-adik tinggal menghafal apa saja sih contoh dari gelombang elektromagnetik seperti itu ya. Begitu juga dengan yang lainnya. Oke, untuk perhitungan gelombang transversal dan longitudinal kita akan pelajari satu persatu dari gelombang transversal. Oke, di sini ada gelombang transversal ya. Bisa adik lihat untuk gelombang transversal. Nah, di sini ada sudah ditunjukkan ada bukit ya. Ada bukit. Jadi bukit ini dicirikan dengan dia berada di atas garis hitam ini ya, garis yang menunjukkan tegak lurusnya, Dik. Oke, ini ya. Jadi ini kita sebut sebagai bukit. Berarti kalau A, B, C, jadi kita tulis ya bukit. Jadi untuk bukit ini ada A ke B ke C. Lalu mana lagi yang bisa kita sebut bukit? Satu lagi ya, yang ini ya. Nah, karena dia berada di atas garis, berarti kita sebut juga sebagai bukit. Berarti E, F, G. Jadi kalau ada di pilihan ganda, yang manakah yang termasuk bukit selain A, B, C? Berarti E, F, G. Nah, kemudian ada lembah. Lembah ya. Berarti kalau lembah dia berada di bawah. Jadi itu yang perlu adik-adik ingat ya. Kalau bukit dia di atas garis, kalau lembah dia di bawah. Lembahnya itu ada C, D, E ya. Kalau misalnya Miss gambarkan lagi di sini satu lagi, ini kan berarti F, G, H, I ya. Berarti satu lagi. Bukit lembahnya adalah G, H, I. Oke, seperti itu ya cara menentukan bukit dan lembah. Oke, kemudian selain bukit dan lembah, tadi di penjelasan gelombang transversal sudah dijelaskan sama Miss ya, untuk satu gelombang itu dia terdiri dari satu bukit ditambah dengan satu lembah ya. Oke, satu bukit dan satu lembah. Oke, di sini sudah dijelaskan nih, sudah digambarkan sama Miss bahwa lihat garis yang warna biru ini ya, dia menunjukkan bahwa untuk satu gelombang atau kita sebut dengan lambda, dia terdiri dari satu bukit dan satu lembah ini ya. Dari sini kemudian ke E. Maka kalau dia dituliskan satu bukit plus satu lembah, itu dari A, kemudian ke B, ke C, ke D, dan ke E. Ya kan? Jadi untuk satu gelombang itu dari A, B, C, D, E. Oke, seperti itu. Lalu kadang di soal itu dia menunjukkan misalnya sebuah gelombang bergerak dari gitu ya. Sebuah gelombang bergerak dari C ke D ke E gitu. Di mana panjang satu gelombangnya itu misalnya kita buat ini 10 cm gitu ya misalnya ya. Maka berapakah panjang setengah gelombangnya atau panjang dari C, D, E ini ya? Nah, berarti
adik-adik perlu melihat bahwa tadi panjangnya adalah 10 cm. Nah, kita lihat CDE ini kan lembahnya ya. ABC tadi bukit. Berarti CDE ini adalah setengah gelombang. Nah, di sini sudah dijelaskan ya. Kenapa setengah gelombang? Tadi syarat untuk satu gelombang kan satu bukit sama satu lembah. Kalau hanya ada satu bukit atau hanya ada satu lembah, berarti itu hanya ada setengah ya. Artinya mau dia CDE ataupun dia ABC. Nah, ini kedua ini merupakan setengah gelombang atau setengah dari lambda. Maka kita bisa buat untuk setengah dari lambda, berarti kita buat sini ya. Untuk CDE karena dia adalah setengah dari lambda. Nah, tadi udah Miss kasih yang diketahuinya ya. Dimana lambdanya sama dengan 10 cm. Berarti kita kalikan setengah kali 10. Berarti jawabannya adalah 10 bagi 2 5 cm. Oke, seperti itu ya. Begitu juga kalau yang ditanya adalah ABC. Jadi kan kalau ditanya adalah ABC, berarti kan itu juga setengah dari lambda. Sama ya, setengah dikalikan dengan 10, artinya 5 cm. Namun ini hanya untuk soal yang kalau ditanyakan setengah gelombang berapa panjangnya. Biasanya di soal-soal gelombang ini dia malah menanyakan untuk satu gelombang. Oke, kita misalkan lagi nih satu soal kalau ditanyakan adalah satu panjang gelombang atau lambda ya. Jadi di soal itu biasanya diketahui misalnya seperti ini, Miss kasih yang diketahui ini panjang EFG-nya 8 cm. Nah, yang ditanyakan adalah berapakah panjang gelombang gitu ya. Berarti yang ditanyakan adalah lambdanya berapa gitu ya. Nah, untuk pertanyaan seperti ini adik tinggal melihat aja yang diketahui. Karena yang diketahui adalah EFG, ingat ini hanya terdiri dari satu bukit. Satu bukit saja itu menunjukkan dia hanya setengah dari gelombang atau setengah lambda. Ya sudah, kita buat 1/2 dari lambda sama dengan, nah tadi yang diketahui di soal adalah 8 cm ya. Berarti sama dengan 8 cm. Ini kan bisa kita buat 1 kali lambda per 2 sama dengan 8. Untuk adik-adik yang belum bisa memindah ruaskan langsung, ini Miss kasih untuk detailnya ya. Ini kita anggap per 1. Kenapa Miss harus per 1? Ya biar adik-adik tahu kalau ini memang kali silang ya. Nah, ini Miss tunjukkan bahwa ini dikali kali silang. Oke. Kemudian kita kalikan silang lambda kali 1 sama dengan lambda tetap ya. Kemudian 8 dikali 2. Berarti lambda sama dengan 16 cm. Nah, di sini adik-adik sudah bisa menemukan bahwa lambdanya sama dengan 16 cm. Oke, itu contoh yang pertama. Lalu Miss misalnya yang diketahui itu panjang keseluruhan misalnya ya. Dari sini ke sini. Sepanjang misalnya 21 cm gitu ya. Nah, gimana ini Miss gitu ya. Sementara sebelumnya itu dicontohkan dengan setengah gelombang. Oke, berarti kalau adik-adik lihat bahwa di sini kan 1, kemudian 2, 3 ya. Ada 2 bukit dan 1 lembah. Dari 1 bukit ini ke 1 lembah ini kan 1 gelombang. Berarti kita tulis 1 gelombang. Kemudian ditambah, nah hanya terdiri dari setengah saja, berarti ini kan hanya 0,5 gelombang atau 1/2. Kita tulis 1/2 saja. Nah, ini bisa kita buat atau kita tambahkan, ini kan menjadi 2 kali 1, 2, 2 tambah 1, 3. Berarti untuk gambar ini dia panjangnya atau dia jumlah gelombangnya adalah 3/2 gelombang. Nah, sudah dapat ya. Tadi kan untuk EFG kan 1/2 gelombang. Berarti untuk A, B, C, D, E, F, G itu dia jumlah gelombangnya 3/2 gelombang atau 1/2. 1/2 gelombang. Kalau dari sudah menemukan seperti ini, sama seperti yang ini ya.
yang sudah kita kerjakan sebelumnya. Berarti kita tulis 3/2 lambda. Panjangnya berapa tadi semuanya? 21 cm. Ini kan lambda sama 3 bisa kita kalikan. 3 kali lambda, 3 lambda sama dengan 2/2 ya, sama dengan 21. Oke, sama seperti tadi kita anggap per 1 ya. Untuk sebelah kanan yang tidak ada pasangannya, kita kalikan silang. 3 lambda kali 1, 21 kali 2. Oke, sehingga ini nanti hasilnya 3 lambda kali 1 tetap 3 lambda, 21 dikali 2. Oke, berarti untuk lambdanya 21 kali 2 dibagi 3. Kenapa dibagi 3? Karena 3-nya pindah ruas ya. 3 dan lambda itu kan perkalian. Jadi kalau perkalian pindah ruas jadi bagi. Oke, kita bagikan. 21 bagi 3 itu 7. Nah, berarti tinggal 7 kali 2. Oke, berarti jawabannya adalah 14 cm. Jadi langkah pertama adalah caranya ya. Jadi caranya, langkah pertama adik-adik harus menentukan jumlah gelombangnya dulu. Jumlah gelombang untuk yang diketahui maksud Miss ya. Jumlah gelombang. Jadi misalnya kalau yang soal sebelumnya itu kan setengah gelombang, ya udah berarti jumlah gelombangnya yang diketahui setengah gelombang. Tapi kalau di soal menunjukkan semuanya, kita hitung berapa tadi? 3/2 gelombang. Nah, kalau sudah menghitung jumlah gelombang, ya sudah kita langsung masuk ke cara yang kedua, yaitu panjang gelombang, jumlah gelombangnya sama dengan panjangnya gitu ya. Jadi misalnya tadi setengah gelombang, setengah lambda sama dengan 8. Atau misalnya contoh yang kedua tadi 3/2 lambda sama dengan 21 tadi ya. Nah, tinggal adik-adik operasikan. Atau Miss ribet banget Miss harus ngitung seperti itu. Sebenarnya kalau adik-adik sudah terbiasa, ini bisa cara cepatnya seperti ini ya. Ini kan ada 21, ini cara cepatnya. Oke, Miss sisipkan dulu. Sebenarnya ada cara cepatnya ya, seperti ini cara cepatnya biar adik lebih mudah ya. Jadi kan tadi Miss buat ini adalah 21 cm ya. 21 cm. Biasanya Miss bisa menggunakan untuk mencari satu bukit atau satu lembahnya saja. Jadi misal gini, ini kan ada 21 cm untuk semua. Nah ini kita hitung ada berapa untuk lingkarannya ya, atau setengah lingkarannya. Ini ada 1, ada 2, ada 3. Berarti untuk satu bukit atau satu lembah itu sama dengan 21 bagi 3. Hasilnya adalah 7. Berarti untuk masing-masing ini panjang 7 cm, ini 7 cm, ini juga 7 cm. Nah, di sini adik-adik kan ingat bahwa untuk satu lambda itu satu bukit plus satu lembah. Nah, satu bukit tadi 7 cm. Satu bukit lagi juga 7 cm. Nah, hasilnya sama ya, 14 cm. Seperti itu. Jadi kalau misalnya lagi, Miss kasih contoh lagi ya. Misalnya untuk yang diketahui di sini tadi ya, Miss buat ini 6 cm. 6 cm ya. Berarti untuk satu gelombang kan adik-adik tinggal mendapatkan satu lembah lagi kan? Karena sama hasilnya nanti. Berarti kan untuk setengah gelombang itu kan 6 cm. Berarti untuk setengah gelombangnya lagi 6 cm juga. Sehingga kalau ditambahkan lambdanya sama dengan 12
cm. Oke, itu cara cepatnya ya. Jadi untuk menghitung lambda ini, tinggal adik-adik biasakan untuk latihan soal. Nanti kalau sudah terbiasa, adik-adik tidak perlu menghitung seperti yang Miss lakukan tadi ya. Namun untuk yang belum paham, untuk cara manual, adik-adik memang harus lakukan seperti yang Miss jelaskan tadi. Oke, kemudian yang terakhir ya. Yang terakhir ini biasanya untuk panjang gelombangnya dia itu ada yang seperempatnya. Oke, jadi misalkan. Nah, jadi yang diketahui itu malah seperempatnya. Misalnya panjang F atau G ya, F ke G ya. F ke G-nya diketahui panjangnya adalah misalnya 3 cm. Seperti itu. Atau malah yang lebih susah lagi itu dia misalnya dari A, B, C, D sampai D ini ya. A, B, C, D ini misalnya 9 cm. Nah, ini bisa adik-adik menggunakan cara yang Miss tadi ya. Ini kan setengah gelombang. Jadi ABC itu kan setengah gelombang. Kalau setengah gelombang, kemudian dibagikan lagi setengah, itu kan nanti kalau dibagikan 2, seperti ini ya, atau Miss bagikan 2 seperti ini, bagi 2, ini kan sama aja 1/2, dikalikan, kita anggap dia 2/1 dibalik ya, 1/2. Nah, sama aja 1/4 gelombang. Jadi kalau A, B, C dibelah lagi menjadi 2, ini berarti 1/4, ini juga 1/4, seperti itu. Maka untuk soal seperti ini, berarti yang diketahui yang pertama tadi 1/4 ya, 1/4 lambda sama dengan 3 cm. Nah, berarti ini lambda per 4 sama dengan 3. Kita kali silang seperti tadi, berarti lambda kali 1 lambda, 3 kali 4, 12 cm. Jadi jawabannya adalah 12 cm. Atau misalnya Miss yang ini tadi Miss ya, yang 9 cm, ya. Kan dari A, B, C, D, ABC itu kan setengah. Kemudian ditambah lagi dengan CD ini ya, CD ini kan 1/4 juga. Ini juga 1/4. Berarti ini ditambahkan 1/4. Oke, setengah ditambah 1/4, ini nanti kita tulis berarti 4 tambah 2 bagi 8 ya, berarti 6/8 atau kita sederhanakan menjadi 3 ya, 3/4 lambda. Nah, seperti itu. Jadi A, B, C, D itu sama dengan 3/4. Berarti 3/4 lambda sama dengan 9 cm tadi ya. Berarti 3 lambda per 4 sama dengan 9. 3 lambda kali 1, 3 lambda, 9 kali 4, 36 ya. Maka lambdanya adalah 36 bagi 3. Maka hasilnya adalah 12. Sama hasilnya ya. Cuman tadi memang berbeda soal. Miss ribet banget ngitung yang 3/4. Ada cara mudahnya? Ada cara mudahnya ya. Oke. Jadi untuk menghitung 3/4 dan yang lainnya tadi. Jadi untuk menghitung jumlah gelombang seperti ini. Tadi Miss sudah bilang ya, kalau itu nanti kalau dibagi 2, dia adalah 1/4. Berarti ini 1/4, 1/4. Ini 1/4 ya. Ini juga sama, ini 1/4 dan juga ini 1/4. Nah, berarti kalau misalnya yang ditanya adalah A, B, C, ya udah dari tinggal menambahkan 1/4 ditambah 1/4 sama dengan 2/4 atau sama dengan setengah. Terbukti ya.
Jadi untuk ABC dia setengah. Lalu kalau misalnya A, B, C, D, E, kita buktikan saja. A, B, C, D, E. Berarti kan seperempatnya sebanyak 4 kali. Seperempat tambah seperempat ditambah seperempat ditambah seperempat. Sama dengan 4/4. Nah, A, B, C, D, E sama dengan 1 gelombang. Lalu misalnya A, B, C, D, E, F gitu ya. Berarti ini panjang sekali ya. Berarti A, B, C, D, E, F. Ya sudah, ini kan A, B, C, D, F juga ada seperempatnya. Tinggal ada ditambahkan seperempatnya sebanyak berapa kali ya. Berarti seperempat tambah seperempat tambah 5 kali ya. Seperempat tambah seperempat tambah seperempat. Oke, berarti di sini ada 5/4 gelombang. Jadi secara kesimpulan untuk menghitung jumlah gelombang dari soal, berarti adik-adik tinggal menghitung dia sampai berapa ya. Jadi dengan kata lain, kalau seandainya soalnya adalah ABC tadi, A, B, C, D, gitu ya, A, B, C, D. Berapakah jumlah gelombangnya? Ini kan berarti tinggal adik bagi 2. Bagi 2 ya. Tinggal hitung saja, kalau dia sampai ke D berarti ini 1, 2, 3. Berarti jawabannya adalah 3 pernya berapa? Per 4. Kenapa Miss harus per 4? Nah, sebenarnya ini juga sama seperti getaran, bahwa di bawahnya itu selalu per 4. Karena untuk satu gelombang kan dia 4/4. Berarti satu gelombang itu dia mewakili semua adalah 4. Berarti untuk A, B, C, D dia 1, 2, 3/4. Kita contohkan lagi. Jadi ini udah cara mudah yang Miss kasih ya. Kita contohkan lagi dia sampai G. Berarti adik-adik perlu bagi 2 saja. Bagi 2. Karena dia dari A ke B, ke C, ke D, ke E, ke F, dan G. Berarti kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti jawabannya adalah 6 per berapa? Harus per 4. Oke, ini kalau kita sederhanakan, 6 bagi 2, 3. 4 bagi 2, 2. Nah, berarti untuk jumlah gelombangnya adalah 3/2 gelombang. Oke, seperti itu ya. Jadi ini sudah cara paling mudah. Tapi tadi sudah Miss kasih cara untuk secara detailnya ya. Atau cara hitung-hitungannya. Oke, sahabat berprestasi sejadi ini. Demikian materi gelombang. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan latihan soal ya. Latihan soal dalam menentukan jumlah gelombang. Oke, jangan lupa untuk terus semangat dalam belajar dan latihan terus di rumah karena tak ada yang tak bisa selagi adik-adik terus mencoba. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Salam juara!